Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan cerita Nabi Muhammad. Di episode ketujuh ini, kita akan bercerita tentang sang Nabi. Sebelum kita mulai ceritanya, siapkan kopi dan cemilannya. Dan duduk cari tempat yang nyaman. Bagi pasangan suami istri yang pernah ada di muka bumi ini, kehadiran sang buah hati merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Kedatangannya dilulukan. Impian-impiannya adalah harapan dan tuntutan-tuntutannya. Merupakan perjuangan indah bagi orang tuanya. Tangisnya adalah hiasan manis, kehampaan rumah tangga dan senyumnya. Ialah hiburan pengusir lara. Dialah penerus cita-cita yang belum sempat dilampungkan orang tuanya. Tanpa kehadiran si buah hati hampalah hidup ini. 9 bulan sudah Aminah mengandung buah kasih sayangnya dengan Abdullah. Selama itu pula menantu Abdul Muthalib ini melewati hari-hari indah bersama putranya yang masih berada dalam kandungan. Memang si jabang bayi masih bersembunyi dalam rahimnya. Namun Aminah benar-benar telah jatuh cinta padanya. Beliau telah siap sedia untuk menyerahkan hidup dan matinya untuk melindunginya. Kini, pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebahagiaan istri mendiang Abdullah ini. Dengan dibantu Asy-Syifa, Aminah melahirkan putra pertamanya. Wafatnya Abdullah adalah pukulan telak yang harus ia panggul. Semua itu kini terbayar lunas. Segala duka lara yang menderanya lenyap ditelan banjir bahagia. Senyumnya mengembang kembali karena kini ia menjadi seorang ibu. Malam itu Aminah tenggelam dalam kebahagiaan dan beliau segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Abdul Muthalib, "Wahai ayah, engkau telah dianugerahi datang dan lihatlah dia." Cukup ringkas pesan yang dikirimkan Aminah. Namun begitu hebat dampaknya bagi Abdul Muthalib. Baginya berita yang dikirimkan oleh menantunya itu adalah sederetan puisi kebahagiaan. Menggerus kesedihan atas meninggalnya Abdullah putra kesayangannya dan menggantinya dengan secawan harapan. Seolah tak ingin berlama-lama, beliau bergegas menuju tempat Aminah. Sesampainya di sana, digendongnya cucu barunya itu untuk beliau bawa ke Ka'bah. Malam yang begitu tenang dengan selambu hitamnya menjadi saksi keceriaan pemuka Quraisy itu. Jalan tandus, kekuning-kuningan yang membujur kaku mengantarkan Abdul Muthalib menuju bangunan suci negeri Arabia itu. Di hadapan bangunan Ibrahim dan Ismail yang berdiri kokoh, beliau tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur pada Allah. Dalam hikmat doanya, sebuah nama terbersit dalam hati beliau, Muhammad. Itulah nama yang disematkan pada cucu kesayangan yang dipondongnya. Seluruh keluarga besar Quraisy menyambut gembira kelahiran putra Abdullah yang yatim ini. Bahkan Abu Lahab, karena saking bahagianya ketika mendengar keponakannya lahir, ia langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kebahagiaan itu makin terasa terutama oleh Aminah. Ketika seorang Yahudi datang menengok, dengan diantar beberapa orang lelaki Mekah, ia memasuki rumah Aminah dan memohon agar diperkenankan melihat putranya yang baru saja lahir. Begitu melihat putra Aminah, ia langsung jatuh pingsan. Semua yang ada di tempat tersebut mengupayakan berbagai cara agar ia segera siuman. Sebelum datang ke rumah Aminah, lelaki Yahudi ini telah mendatangi kerumunan beberapa orang Mekah yang tengah duduk-duduk. Keasyikan mereka membicarakan perjalanan dagang, minuman keras, dan romantika cinta terpaksa putus. Karena kedatangan pedagang Yahudi itu, mulutnya merancau tentang kelahiran seorang anak yang ia yakini kelak akan menjadi seorang nabi. "Wahai kaum Quraisy, malam ini apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang anak?" "Kami tidak tahu," jawab mereka yang tengah duduk santai. "Perhatikanlah ucapanku. Malam ini telah lahir seorang nabi akhir zaman. Di antara ketiaknya tanda kenabian yang ditumbuhi beberapa rambut seperti surai kuda. Ia tidak akan pernah terlahir 2 kali." Pesannya pada semua yang ada di tempat itu. Masyarakat Mekah yang telah lama hanyut dengan penyembahan berhalanya tidak begitu tertarik mendengar kata-kata itu. Mereka telah puas dengan Tuhan-Tuhan batu dan kayunya. Lahir atau tidak seorang nabi bukanlah perbincangan menarik bagi penduduk Mekah. Yang terpenting adalah menjaga kelestarian Ka'bah dan hubungan baik dengan suku-suku sekitar. 2 hal inilah yang menjadi pegangan hidup penduduk Mekah beberapa tahun terakhir. Ka'bah menjadi magnet untuk menarik para peziarah, sementara hubungan dengan suku-suku sekitar untuk menjaga kerjasama dagang mereka. Pantas jika perkataan pedagang Yahudi itu hanya jeti angin lalu, lenyap begitu saja bersama angin gurun dan dilumat gelapnya malam. Tanggapan dingin yang diberikan penduduk Mekah membuat si Yahudi tidak betah berlama-lama di kedai itu. Ia segera melangkahkan kakinya, menyusuri jalan-jalan berdebu menuju rumahnya. Begitu pula beberapa orang yang tadi ditemuinya. Satu persatu mulai beranjak meninggalkan tempat tersebut, membiarkan begitu saja gelas-gelas bekas minuman dan berjalan, menerobos dinginnya malam, membawa sedikit ingatan tentang bayi laki-laki yang diceritakan pedagang Yahudi.
Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, terdengarlah kabar bahwa Aminah menantu Abdul Muthalib telah melahirkan bayi laki-laki. Sejenak kelahiran putra Aminah memang terasa biasa, namun lain bagi beberapa orang yang tadi sempat berbincang-bincang dengan pedagang Yahudi itu. Kelahiran putra Aminah yang dibantu oleh Ashifa terasa sangat berarti, menyimpan satu misteri besar. Benarkah salah satu tetangga mereka akan melahirkan seorang nabi pamungkas? Begitu pedagang Yahudi itu sadar, ia langsung dicecar pertanyaan. Celaka, apa yang kau lakukan? Demi Allah, sifat kenabihan telah pergi dari Bani Israel. Wahai kaum Quraisy, berbahagialah kalian. Demi Allah, cepat atau lambat kalian akan berkuasa dengan kekuasaan yang didengar, mulai dari timur hingga barat. Jawabnya, keesokan harinya, Abdul Muthalib melintasi tempat peribadatan pendeta Syais. Lah terkenal sangat tekun dan hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah serta menelaah kitab-kitab kuno. Dari kitab-kitab yang dipegangnya inilah pendeta tersebut tahu bahwa hari itu adalah hari bertuah, hari kelahiran seorang nabi yang sangat dinantikan kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi penyempurna agama sebelumnya. Pagi itu, Abdul Muthalib berjalan dengan penuh bahagia di depan tempat peribadatan pendeta. Beliau bertemu dengan pendeta Syais. Siapakah nama Anda? Tanya sang pendeta. Abdul Muthalib, jawab pemuka Quraisy ini. Pendeta itu lalu mendekat dan berbisik pada Abdul Muthalib. Jadilah engkau kakek yang baik bagi cucumu yang telah aku ceritakan pada penduduk Mekah. Lah dilahirkan pada hari Senin pagi dan akan diutus pada hari Senin pula. Bukti apa yang aku ucapkan adalah anak itu sekarang sedang sakit dan akan sembuh setelah 3 hari. Jangan kau ceritakan hal ini pada siapapun, karena anak itu paling didengki oleh orang-orang Yahudi. Dia akan hidup sampai umur berapa? Tanya Abdul Muthalib. Jika ia diberi umur panjang, maka tidak akan sampai 70 tahun. Lah akan meninggal pada usia sekitar 62 atau 63 tahun. Jawab Syais tenang dan mantap. Pada hari ke-7 kelahiran cucu barunya, Abdul Muthalib mengadakan walimatul hitan. Dalam hajatan ini, beliau mengundang beberapa orang Quraisy. Daging kambing telah dihidangkan dan acara makan segera dilaksanakan. Di saat tengah menyantap hidangan, salah seorang tamu bertanya padanya, "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu ini?" "Muhammad," jawab beliau. "Kenapa tidak engkau beri nama salah seorang dari kakek buyutmu?" Lanjut Quraisy, "Aku berharap kelak dia akan menjadi orang yang terpuji baik di langit maupun di bumi," jawab Abdul Muthalib. Ketika keluarga besar Abdul Muthalib bersuka cita atas lahirnya putra Abdullah, persis sekarang Iren, yang saat itu muncul sebagai salah satu raksasa dunia tengah muram. Mendung kesedihan menggelayut rendah di petala langit negeri penyembah api ini. Api abadi yang selama ini menjadi sesembahan mereka padam. Padahal 1000 tahun, sudah api sesembahan mereka ini tidak pernah mati. Sebuah danau yang tak pernah surut airnya tiba-tiba kering, menyisakan sampah dan ranting-ranting yang menengadah, seolah memohon pada Tuhan agar airnya dikembalikan. Di waktu yang sama, kerajaan Kisra tiba-tiba berguncang dahsyat. 14 balkon istana roboh hingga membuat tempat istirahat raja terkoyak. Rangkaian kejadian aneh yang menimpa Persia membuat masyarakatnya resah, menciptakan mendung kesedihan hitam pekat. Keesokan harinya, Raja Kisra segera mengumpulkan punggawa kerajaan, memimpin sidang wajah-wajah penuh kegelisahan. Semua diam hanyut dalam ketidaktahuan masing-masing. Keadaan makin muram ketika Mubidsan, penasehat raja, menuturkan dan mentakwilkan mimpinya. Malah menyedihkan itu, ia telah bermimpi melihat seekor unta liar memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris.